Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Broman, kembali lagi di Positif, podcast seru tapi inspiratif. Hari ini dengan saya Hafiz Putra Mahardika, kita kedatangan 3 tamu istimewa yang berhasil memenangkan FLS 3N cabang film pendek Kota Pangkal Pinang. Selamat ya untuk Kak Fajar, Nawal, dan Fahira. Terima kasih Hafiz. Oh ya, mau ngomong gimana sih perasaan kalian berhasil mendapatkan juara 3 di FLS 3N ini? Perasaan Ya pastinya bahagia sih, cuman kurang puas. siapa sih yang nggak mau juara 1 kan? Iya. Ya gitu sih. Ya syukur, pasti bersyukur alhamdulillah. Cuman ada juga kayak dalam Keinginan hati lebih. Iya, Ya. maunya tuh juara 1. Tidak sesuai ekspektasi kalian ya. Rezeki kita juga juara 3. Ya, alhamdulillah. Ya, bersyukurlah apapun hasilnya kita udah ngelakuin yang terbaik. Kalau gitu bisa jelasin nggak peran kalian tuh apa aja di FLS 3N ini? Dari Kak Fajar aja dah, Kak Fajar. Nah, jadi kemarin tuh saat FLS 3N saya itu berposisi sebagai kameramen dan sekaligus DOP lah, merangkap dari yang ngatur arah lighting, arah angle kamera, sekaligus kameramennya juga. Jadi DOP yang merangkap jadi kerja kameramen juga. Nawal? Saya ini dijadikan sutradara, di mana aku posisinya itu membuat naskah sama storyboard. Jadi di sini alur cerita itu dijadikan nyata dan ya kayak gitulah. Ya gitulah ya. Kalau Fahira gimana Fahira? Ayo Fahira. Sebenarnya sih ngerangkap ya kami bertiga, editing juga. Terus untuk perlengkapan selama syuting dari awal itu kayak ya aku yang ngurus. Oh, jadi Anda itu repair alatnya sama editingnya. Wah. Ngedit sama-sama sih, ngedit. Iya, ngedit. Kita bagi shift. Bagi shift, bersif-sif. Iya, ngerangkapnya. Sama denger-denger pas hari-hari itu kan filmnya kan ditonton bareng-bareng tuh, Iya. sama semua sekolah-sekolah lain tuh. Iya. Gimana perasaan kalian pas lihat film kalian ini dipertontonkan oleh banyak orang? Gimana ya? Sebenarnya lihat film orang lain dulu juga sih. Lebih Kan bagus. ada yang ngerasa wah bagus sih kok, film-film orang juga bagus sih, tapi kita juga tetap harus percaya diri lah. Percaya Film kita diri. juga Percaya diri. kita udah ngasih yang terbaik kok, kita juga udah usaha keras semaksimal mungkin. Itu syutingnya juga udah lumayan lama, jadi kayak ya bisalah bersaing kayak wah bagus juga ya film teman-teman dari sekolah lain, kayak kita juga bisa sih, kita juga bisa setara dengan mereka. Menurutnya kita jangan terlalu minder walaupun agak gimana gitu ya. Walaupun ada ya perasaan takut, udah Takut ada. ya, udah capek juga waktu itu. Mana filmnya ada lebih dari 30 film diputar. 30 film Setiap diputar. film tuh 30 menit. 3 menit. 3 menit 3 menit. ya. Kalikan aja 30 kali 3 aja udah 1,5 jam. Iya. Udah kayak nonton film di bioskop aja gitu. Iya. Tapi diganti-ganti terus filmnya. Iya. Mana ngantuk. Ngomong soal lama nih, kalian bikin filmnya tuh berapa lama? Wow. Wow, berapa lama? Lama. Justru kalau dibahas dari Awal banget malah banget. Januari 2025 aja udah ada perencanaan, udah ada diskusi gitu. Saya sama Bu Tia tuh udah ada diskusi mau temanya apa nih, terus konsepnya gimana sih, itu malah sambil tiap hari dibahas itu. Mau lagi di sekolah, lagi ada kegiatan di luar, lagi nyantai, lagi makan, kadang kemarin lagi lebaran, lagi mudik tuh ditelepon. Bener banget. Itu jadi kayak itu rencana awal tuh sebelum terbentuk tim kan, diskusi dulu, masih diskusi sama saya pribadi. Nah baru itu kita mulai terbentuk timnya itu di bulan Mei itu kita mulai terbentuk tim, mulai praproduksi. Belum Mei sih, sebelum April, pertengahan April itu udah mulai kita ngebentuk tim. Jadi kurang lebih
kemarin sampai Juni kan ya? Sampai Iya, Juni. Sampai Juni. 2,5 bulan, 2 bulan lebih lah itu ya, dari praproduksi sampai pasca produksi sampai selesai, sampai pengumpulan tuh 2 bulan lebih. Tapi kalau secara keseluruhan sebelumnya malah lebih sih, bisa. Lebih. Dari Januari ke Juni itu 6 bulan. Ya. 6 bulan. Perencanaan. Setengah tahun. Setengah tahun. Setengah Video 3 menit. Ya, benar. 3 menit menghabiskan waktu 6. Kalau 1 jam siap. 3 tahun kali ya. 3 tahun. Berarti bagian paling lama dari membuat film itu perencanaannya ya? Ya, Iya. produksi. Syuting mah sebentar, seminggu. Sebentar. Nggak nyampe seminggu. Iya. 3 hari bisa, 3 hari. Paling lama tuh berarti dia mikir idenya. Iya, idenya yang sulit. Intinya Karena harus matang. harus benar-benar matang. Kalau kita udah memikirin rencana dengan matang, syutingnya syutingnya sebentar. Justru bagian paling sebentar, paling cepat dalam film tuh ya syutingnya. Syuting. Kalau dengan catatan praproduksinya dipikirkan Secara matang. Sama apa sih ini? Apa? Kesulitan dan kesenangan apa yang kalian hadapi saat buat film gitu? Wah, kalau Kesulitan Ibaratnya. sama suka kesenangan. duka bersama. Suka duka bersama. Ramai sepi kami hadapi bersama. Ya, berjuang bersama lah. Iya. Ya, semua itu. Itu juga bukan cuma kita bertiga. Masih banyak Banyak yang kok membantu tim kita. produksi lain. Tim produksi itu ramai banget, lebih dari 10 ya. lebih hampir 20. 17 orang kurang Hampir lebih. 20. 17 atau Iya. 19 orang. Tuh, terima kasih juga kepada tim Mereka, produksi tim produksi yang sudah membantu selama proses Makasih. syuting. Terima kasih atas perjuangan yang waktunya, tenaganya, Sampai malam ya. sampai malam, Sampai sampai malam. nginep ya. Yang sampai orang tua nyaman. Sampai ditelepon orang tuanya. Mohon maaf tapi belum bisa membawakan juara satu, Juara satu. tapi kita udah berjuang, setidaknya kita membawakan juara 3. Dari 16 pesaing kita ya, 16 sekolah yang mendaftar. SMA Tahun ini digabung. SMA SMK digabung, jadi saingannya luar Lebih biasa, berat, banyak berat. banget, Daripada berat tahun. banget. Tapi alhamdulillah kita bisa mempertahankan juara 3 kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kembali lagi ke ide nih. Apa sih yang membuat kalian mikir gitu? Kayaknya bagus nih kita bikin tema ini nih. Apa tuh? Yang buat kepincutnya tuh apa? Nah jadi film kami itu mengangkat tentang Twitter. Twitter. Terus tema utama dari penyelenggara FLS 3N itu, tema utamanya kan mengenai 5 kebiasaan anak. Iya. Terus seni menginspirasi dengan menyongsong 5 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, itu tema intinya. Itu bagaimana kami mikirnya, bagaimana cara mengemas tema yang sudah diberikan dari panitia semenarik mungkin dengan menaruhkan unsur-unsur budaya lokal Bangka Belitung. Nah, salah satu warisan budaya dari Bangka Belitung itu kan timah ya. Timah ini juga ada kerajinan timah yang namanya piutar. Nah, yang mana piutar ini justru juga bahkan kami itu baru-baru tahu gitu ada yang namanya piutar di Bangka Di Bangka Belitung. Belitung. Makanya itu kayak ini juga jarang ini ada yang nyorot, malah nggak pernah Malah belum nggak ada pernah. film tingkat SMA yang menyorot tentang piutar. Bahkan ada yang belum tahu. Iya, bahkan banyak dari Banyak teman-teman, yang bahkan tim produksi kita sendiri juga belum Ada tahu. yang ada yang Banyak. baru detik itu juga Iya. tahu. Iya. Nah, jadi maka dari itu kayak wah ini langka nih, kayak fresh nih, baru nih, bendanya nih, objeknya belum pernah dibahas nih. Jadi kayak gas sekali ya, ambil gitu kayak dengan tentunya dengan survei dan meneliti lebih lanjut kayaknya oke nih ya, jadi oke kita ambil filter pas itu ya. Dan maaf, ide piuternya itu mampu bersaing banget ya berarti pas di FLS 3N itu. Karena kami nggak mau sama dengan orang lain. Iya, tidak mau sama yang Itu lain. poin inti utamanya. Karena belajar dari pengalaman tahun sebelumnya dari angkatan kakak kelas kami. Nah, itu banyak tuh film-film yang temanya mengangkat tema yang sama. Ibarat misalkan ada yang melukis, ada yang menari, itu menari. juga lebih dari 2 atau 3 film yang mengambil tema yang sama. Jadi kalau kami nggak mau menggunakan, kami nggak mau sama pesaing-pesaing yang lain. Jadi ibarat kami mau membawa sesuatu yang baru lah. Dengan kami mikirnya gini, gamblingnya kemarin gini.
kita mengangkat hal yang belum pernah diangkat orang lain, pilihannya dua. Kalau menang kita menang, kalau kalah Ya kita udah kalah, bener-bener kalah gitu. Soalnya ngangkat nyoba hal yang baru tuh juga belum tentu bisa diterima orang. Gitu. Sama tanggapan orang tua kalian gimana dengan keikutsertaan kalian di FLS 3N? Buat awal coba. Kalau orang tuaku bangga-bangga aja. Bangga banget. Soalnya aku kan emang banyak keluar rumah dan mereka tahu kalau aku lagi ngikut lomba, jadi mereka pasti akan support apapun yang aku lakukan asalkan aku bahagia, gitu aja sih. Kak Fajar? Ya support lah, pasti support tuh. Enggak ini juga sih, enggak ribet-ribet amat, mau nginep tinggal nginep, mau keluar tinggal keluar. Cuman ya yang penting bisa bagi waktu secara pribadi juga. Soalnya juga jarang di rumah sih. Dari SMP juga kan pondok, jadi kayak orang tua udah nggak worry lah anaknya kemana gitu. Yang penting kepercayaan orang tua tuh jangan, iya tujuannya jelas. Tujuannya jelas. Terus dikasih kepercayaan sama orang tua tuh jangan dibilang jangan dirusak kepercayaannya. Orang tua tuh kepercayaan dari orang tua tuh kayak berharga banget loh buat kita. Jadi jangan disepelekan, jangan dirusak kepercayaan orang tua kepada kita. Sama aja sih, kayak support selama kayak dikasih tahu nih, kasih tahu ke orang tua kalau ikut jadi tim produksi FLS 3N, support terus. Tapi ada orang tua itu takut kalau nilai pelajaran Anjlok ya? Iya, takut. Tapi kayak aku ngebagi waktu gitu ya. Bisa bagi waktu. Ngebagi waktu untuk tugas tetap dikerjain. Intinya selama tugas aman. Selama tugas aman aja nilainya ya. Semua orang tua pasti support kok, orang tua mana sih yang nggak sayangnya. Gak mau anaknya cepet juara ya. Iya, siapa? Alhamdulillah kan. Nih buat pertanyaan terakhir nih, apa pesan dan pesan kalian untuk para penerus filmmaker dan anggota Broma di masa depan? Dimulai dari ini aja, dimulai dari ketua. Ketua dong. Dari ujung loh. Ya udah. Ketua dong. Have the best for last. Iya, enggak gitu. Fahira. Ya, ya. Untuk tim produksi kedepannya ya? Iya. Apa ya? Semoga bisa tetap apa ya? Susah nih nyebutnya. Ya, tarik napas, pikir dulu, kita lanjut ke yang kedua. Nawal aja dulu. Ujung-ujungnya dari awal ya. Iya. Jadi gini, kalau kita mau ngebuat film itu praproduksi, kita harus mateng banget. Jangan masalahnya di praproduksi kita ini kalau bikin cerita itu atau kalau ngediskusi itu udah bikin idenya, udah bikin naskahnya, tiba-tiba ada ide lagi. Jadi itu semua ngebubahin semua naskah kita. Jadi kalau bikin praproduksi, tips aku itu untuk bener-bener dimatangin. Dan jika kalian mau bikin contoh storyboard gitu ya, garis imajiner itu penting. Garis imajiner itu penting. Kalau misalnya nggak tahu garis imajiner, itu bisa Buyar semua ya. buyar semua itu. Bisa buyar semua itu. Ketahuan banget sih kalau garis imajiner. Iya. Jadi nggak enak dilihat filmnya. Kita lanjut ke nomor 1 kembali, Fahira. Nah, ayo. Sudah diberi slot berpikir, ayo. Intinya dari kematangan ide harus benar-benar matang ya. Terus pas syuting jangan banyak main-main deh. Jujur jangan banyak main-main. Iya. Ngulang berkali-kali itu capek banget. Capek banget. Jadi jangan main-main. Kalau orang lagi serius, orang lagi capek, jangan diajak bercanda. Nanti emosinya naik. Nah, emosinya. Tensinya naik. Iya banget. The last but not least. Udah dong. Nah, jadi pesan-pesan untuk yang terutama anggota Broman dan teman-teman yang ingin terjun ke dunia film, terutama kita masih pelajar ya, tingkat pelajar, tetap terus belajar, jangan minder, jangan malu.
Kita nggak ada yang mulai dari 100, kalau semuanya mulai dari 0, nggak ada yang mulai dari 20, nggak ada yang mulai dari 50. Kita semua berproses, kita semua juga belajar, sama-sama belajar, kita sama-sama berjuang. Jangan capek, jangan cepet. Capek boleh, cuman ada kita istirahat, jangan menyerah, jangan males. Kalau kita tuh film ini juga bukan sembarangan loh. Film ini kita ibarat kalau kata orang tuh film adalah jiwa dari seorang penulisnya, jiwa dari seorang ekspresi dari seorang filmmaker yang membuat filmnya. Jadi terutama dari penulis nih, menuliskan cerita dan menuangkannya ke dalam film itu, filmmaker itu adalah representasi dari bikin filmnya pakai perasaan gitu, pakai perasaan, jangan asal film. Soalnya kalau kita perasaan kita nggak nyatu sama film kita, itu filmnya bakal garing, bakal nggak asik. Karena maka dari itu bikin film pakai perasaan biar kita tuh ikhlas ngerjainnya. Jangan tertekan, jangan dibawa bawa pusing, bawa stres, bawa enjoy aja. Walaupun memang bikin satu capek banget kan, bahkan menguras tenaga, menguras waktu, menguras uang. Uang pasti. Merogoh kocek cukup dalam ya. Mahal banget. Film itu Untuk konsumsi. tapi ya konsumsi Paling mahal. Terus juga jangan berantem sama temen, akrab solid. Kita harus mengerti gitu bagaimana kondisi tim kita. Alhamdulillah nih kita bertiga, terima kasih juga kepada kalian berdua udah solid kan, udah berjuang sama-sama. Terus juga buat tim produksi yang lain juga, itu kita harus saling mengerti satu sama lain. Kalau misalkan ada yang capek, ada yang butuh bantuan, tuh kita bantuin, jangan kita biarin gitu. Kita harus ngerti kondisi. Terus juga emosi pasti ada bawa emosi, tapi kita harus bisa mengontrol emosi kita, kendaliin gitu. Iya, jangan kelepasan. Soalnya bayangin aja, semua orang capek, pasti semua orang capek. Nggak ada yang nggak berguna di film. Jangan bilang ibarat cuma ngangkat barang, ngangkat lighting itu nggak berguna. Itu berguna. Lighting itu berat banget. Itu sangat berguna. Satu lighting itu lebih dari 10 kilo ngangkatnya. Berat banget. Itu berat, itu juga perjuangannya. Jadi walaupun cuma ngangkat, cuman mindahin itu berguna banget. Kameramen tuh butuh banget. Soalnya tim produksi itu nggak bakal sempet lagi nih buat ngatur-ngatur mindahin barang. Jadi kru semua itu berguna, nggak ada yang walaupun cuma megang flipper pakai cetak action itu berguna banget. Itu semua di kru yang ada di film itu Pasti berguna. besar kontribusinya. Kontribusi kita sama-sama, nggak ada yang kerjanya gampang, nggak ada yang kerjanya lebih susah. Kita semua sama-sama capek, jadi kita senang bareng-bareng, capek bareng-bareng. Terus ya intinya jangan gampang emosi sih. Bayangin aja kalau lagi capek nih, emosi, banting barang, banting kamera aja harganya berapa? Jangan. Jual motor. Jangan kamera deh, satu lighting, satu lampu tuh, satu lighting yang satu tiang itu aja kebeli satu HP. Nah jadi intinya kita kalau mau bikin film, pintar-pintar jaga sikap kita, pintar-pintar ngatur emosi kita, pintar-pintar juga komunikasi sama temen, penting banget. Jangan males, jangan capek, pelajari ilmu-ilmunya, kita belajar sama-sama. Kalau nggak tahu kita belajar, nanya juga, nggak ada salahnya kita nanya ke teman-teman kita, kita datengin misal senior atau filmmaker yang udah berpengalaman, kita datengin, kita belajar. Itu juga kita berguru lah kepada mereka, mencari ilmu, bukan cuman belajar di kelas. Ini juga ilmu, semua ilmu. Intinya banyak loh manfaat dari kita bikin film ini. Salah satunya ya kita belajar problem solving di lapangan itu pakai banget itu. Jadi itu aja teman-teman, harus semangat yang mau belajar, yang mau terjun ke dunia film, khususnya yang masih pelajar. Jangan capek, jangan pantang menyerah. Nah, itu paling Panjang. Ya sudah, panjang sekali ya pesannya ya teman-teman ya. Terima kasih Kak Fajar, Nawal dan Fahira yang sudah mau hadir di studio Buroman hari ini.
Ya. Sudah segitu saja teman-teman podcast kita pada hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan di-share. Saya Hafiz Putra Mahardika, izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa juga nonton film kita ya di YouTube, linknya di deskripsi di bawah. Dadah. Dadah.